Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi yaitu Ibu Pustika Ayuning Puri. Saya Dwi Koraningsi akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester yang sudah saya buat. Masuk ke dalam soal pertama, saya akan mempresentasikan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi berdasarkan kasus pembukaan bengkel servis oleh Tuan Abdullah pada Januari 2023. Yang pertama, investasi awal pada 2 Januari. Pada tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadi sebesar 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 ke dalam perusahaan. Lalu, kas bertambah senilai 2.500.000, peralatan bertambah senilai 500.000, dan modal bertambah senilai 3 juta. Lalu yang kedua, pembelian perlengkapan pada tanggal 4 Januari. Pada tanggal 4 Januari, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 150.000, lalu kas berkurang senilai 150.000 dan perlengkapan bertambah 150.000. Yang ketiga, pendapatan jasa pada tanggal 5 Januari. Pada tanggal 5 Januari, perusahaan menerima pendapatan jasa servis dari Tuan Ali sebesar 200.000 secara tunai. Jadi, kas bertambah senilai 200.000 dan ekuitas bertambah senilai 200.000. Lalu pemberian peralatan kredit pada 9 Januari. Pada tanggal 9 Januari, perusahaan membeli peralatan dari toko mandiri seharga 150.000 dan dibayar tunai senilai 80.000. Sisanya yaitu 70.000 menjadi hutang. Kas berkurang senilai 80.000, peralatan bertambah yang senilai 150.000 dan utang juga bertambah senilai 70.000. Lalu penerimaan pendapatan jasa tunai pada tanggal 12 Januari. Pada tanggal 12 Januari diterima pendapatan jasa servis secara tunai sebesar 800.000 dan kas bertambah 800.000, lalu ekuitas bertambah 800.000. Lalu pendapatan jasa piutang pada 16 Januari. Pada tanggal 16 Januari, perusahaan menerima pesanan jasa servis sebesar 500.000, tetapi pembayaran baru diterima 2 minggu berikutnya. Lalu piutangnya berarti bertambah 500 dan ekuitas juga bertambah 500. Pembayaran piutang pelanggan pada 18 Januari. Pada tanggal ini, pelanggan yang berhutang 500.000 pada tanggal 16 Januari membayar senilai 150. Jadi, kas bertambah 150.000. Lalu, piutang berkurang sekitar 150.000. Dan selanjutnya, pembayaran biaya iklan dan listrik pada tanggal 20 Januari. Pada tanggal 20 Januari, perusahaan membayar biaya iklan senilai 120.000 dan biaya listrik senilai 250.000. Dan kas berkurang 370.000, lalu ekuitas juga berkurang 370.000. Baik, ke slide berikutnya. Slide ini adalah lanjutan dari slide pertama. Lalu, pembayaran gaji karyawan pada tanggal 23 Januari, perusahaan membayar gaji karyawan senilai 300.000 dan otomatis kas berkurang 300.000, lalu ekuitas juga berkurang 300.000. Penarikan pribadi pada tanggal 24 Januari, Tuan Abdullah menarik uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50.000. Dan otomatis kas berkurang juga senilai 50.000 dan ekuitas berkurang 50.000. Lalu pembayaran biaya telepon pada 26 Januari, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 100.000. Maka kas berkurang sebesar 100.000 dan ekuitas juga berkurang sebesar 100.000. Lalu pemberian perlengkapan kredit pada 27 Januari. Pada tanggal 27 Januari ini, perusahaan membeli perlengkapan dari toko Mega sebesar 50.000 secara kredit. Perlengkapan bertambah sejumlah 50.000 dan utang bertambah sejumlah 50.000. Lalu yang terakhir, penerimaan pinjaman bank pada tanggal 28 Januari. Perusahaan menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta rupiah dan kas bertambah 3 juta dan
utang juga bertambah 3 juta. Jadi berdasarkan pencatatan di atas, setiap transaksi selalu seimbang dalam persamaan dasar akuntansi. Dengan ini kita bisa melihat bagaimana perusahaan untuk mengelola keuangannya selama bulan Januari. Masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu jawaban dari soal nomor 2. Berdasarkan transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2024 di usaha salon kecantikan milik Nyonya Devi, saya akan menyusun jurnalnya, yaitu jurnal umum sebagai berikut. Yang pertama, pada 1 Desember Nyonya Devi menginvestasikan modal sebesar 6 juta dalam bentuk kas. Lalu pada 4 Desember perusahaan menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 750.000. Lalu pada 7 Desember dilakukan pembelian peralatan secara kredit sebesar 600.000. Selanjutnya pada 11 Desember perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 250.000. Beberapa bulan pengeluaran seperti biaya listrik, biaya lain-lain, serta gaji karyawan juga dicatat dalam jurnal umum ini. Baik, ini adalah lanjutan jurnal umum dari usaha Nyonya Devi. Lalu pada tanggal 24 Desember untuk brief Nyonya Devi masuk ke dalam kredit sebesar 100.000 dan kas masuk ke dalam debit sebesar 100.000. Lalu tanggal 25 Desember kas masuk ke dalam kredit sejumlah 400.000 dan piutang masuk ke dalam kredit senilai 200.000. Lalu pendapatan jasa masuk ke dalam debit senilai 600.000. Pada tanggal 28 Desember kas masuk ke dalam kredit senilai 100.000 dan piutangnya masuk ke dalam debit 100.000. Lalu tanggal 31 Desember beban gaji masuk ke dalam kredit 300.000 dan kas masuk ke dalam debit 300.000. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, langkah berikutnya adalah mempostingnya ke dalam buku besar. Buku besar ini mencatat setiap akun secara lebih rinci berdasarkan transaksi yang telah terjadi. Berikut ini adalah postingan dari buku besar yang telah saya buat. Kita masuk ke dalam neraca saldo, yaitu ini adalah neraca saldo yang sudah saya buat. Jadi beberapa akun utama yang terdapat dalam neraca saldo per 31 Desember. Kas senilai 6.100.000 mencerminkan saldo akhir kas setelah menerima pendapatan dan mengeluarkan biaya. Piutang usaha senilai 100.000 mencatat jumlah piutang yang masih harus diterima oleh pelanggan. Lalu perlengkapan senilai 250.000 ini menggambarkan nilai perlengkapan yang masih tersedia dalam usaha. Peralatan senilai 600.000 ini menunjukkan aset tetap berupa peralatan yang dimiliki usaha. Lalu utang 600.000 merupakan kewajiban usaha yang harus dibayar kepada pihak lain. Lalu untuk modal Nyonya Devi senilai 6 juta modal awal yang diinvestasikan dalam usaha. Dan pendapatan jasa senilai 1.350.000 ini pendapatan yang diperoleh dari layanan jasa selama periode berjalan. Lalu biaya listrik senilai 250.000 ini biaya yang dikeluarkan untuk operasional usaha terkait listrik. Dan biaya lain-lainnya senilai 150.000 pengeluaran lainnya yang mendukung kegiatan operasional usaha. Lalu beban gaji 300.000 adalah jumlah gaji yang telah dibayarkan kepada karyawan. Dan brief untuk Nyonya Devi senilai 100.000 itu adalah pengambilan pribadi oleh pemilik usaha. Jadi total saldo dalam neraca saldo ini menunjukkan keseimbangan antara jumlah debit dan kredit, yaitu senilai 7.950.000. Dari pencatatan jurnal umum, pemindahan ke buku besar, hingga penyusunan neraca saldo, kita dapat melihat bagaimana transaksi keuangan ini dicatat dengan sistematis dan akuntansi. Proses ini penting untuk memastikan keuangan perusahaan tercatat dengan benar yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang akurat.
Demikian presentasi yang sudah saya buat dan PowerPoint tugas yang sudah saya buat. Apabila ada salah dalam penulisan maupun salah dalam pengucapan, saya memohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.